sepenuhnya bisa terrealisasi. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai tidak ada urgensi bagi Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang perampasan aset. Menurut Yusril, undang-undang dan lembaga yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi masih efektif meski RUU perampasan aset tak kunjung disahkan. Sebelumnya, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana yang mangkrak sejak pertama kali disusun pada tahun 2008 silam. Undang-Undang Perampasan Aset bahkan telah dimasukkan dalam daftar Prolegnas 2024-2029 dan siap dibahas antara pemerintah dengan DPR. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita kembali ke Apa Kabar Indonesia Pagi dan akan berdialog terkait dengan bagaimana urgensi dari RUU perampasan aset ini. Ada yang mengatakan belum urgen untuk disahkan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini sudah darurat sebenarnya. Harusnya sudah ada keluar Perpu ini ya. Tapi yang menarik, Andi Kumala dan pemirsa, Pak Presiden Prabowo Subianto sudah lebih dari 2 kali ngomong di depan publik terkait RUU perampasan aset. Artinya ini kan menjadi hal yang cukup serius, cukup menjadi concern dari Presiden untuk segera dikembangkan lalu disahkan. Ya, begitu. kita akan bahas dengan narasumber kita, baik yang sudah hadir di studio maupun yang sudah tersambung melalui Zoom. Ada Bang Hendar Samarantoko, Ketua Umum Lisan Prabowo. Selamat pagi ya Bang. Selamat pagi, selamat pagi Bang. Kemudian ada Bang Saud Situmorang, mantan Komisioner KPK. Selamat pagi Bang Saud. Apa kabar, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kemudian melalui Zoom juga sudah terhubung Bang Ahmad Doli Kurnia sebagai Wakil Ketua Balik DPR, fraksi Partai Golkar. Selamat pagi Bang Doli. Selamat pagi Bang Doli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, Presiden Prabowo Subianto ini informasinya dari Istana mengatakan bahwa sudah bertemu dan berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan parpol terkait dengan RUU perampasan aset ini. Tapi kenapa RUU ini belum masuk dalam Prolegnas 2025, Bang? Iya, sebenarnya begini ya. Pertama saya kira saya ingin harus jelaskan juga beberapa kali pernah saya sampaikan ya, bahwa rancangan undang-undang tentang perampasan aset, katakanlah gitulah, sementara ini namanya gitu ya, itu sebenarnya sudah kita masukkan di dalam Prolegnas ya untuk long list 2025-2029. Nah pertanyaannya kenapa belum dimasukkan menjadi prioritas 2025? Bukan berarti itu tidak pernah kita bahas ya. Jadi pertama tidak benar kalau misalnya rencana masuknya undang-undang ini, dibentuknya undang-undang ini tidak dimasukkan dalam Prolegnas. Jadi karena ada selama ini yang mengatakan di-delete atau dihapus, itu tidak benar. Nah yang kedua, belum dimasukkan ke Prolegnas 2025, Prolegnas 2025 karena memang kita sedang melakukan kajian-kajian yang mendalam ya, penyesuaian-penyesuaian baik itu di dalam pemerintah maupun di DPR. Nah, saya menyampaikan beberapa kali ya bahwa kita perlu menyesuaikan dengan sistem hukum kita tentang bagaimana mengimplementasikannya. Nah, apalagi sekarang kan juga DPR sedang membahas bersama dengan pemerintah sedang membahas dengan tentang undang-undang KUHP ya. Nah itu juga sebetulnya nanti bisa kita sinkronisasikan ya bagaimana supaya undang-undang ini nanti pada saatnya kalau memang kita sepakat dibentuk itu bisa terimplementasi dengan baik sesuai dengan sistem dan keadaan situasi penegakan hukum kita. Nah jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo kemarin ini menjadi trigger ya untuk bisa lebih cepat para pembentuk undang-undang kami misalnya untuk bisa sepakat berkomitmen, berkonsensus antar partai-partai politik mendorong ini lebih cepat. Nah kenapa? Jadi sebenarnya begini, kalau kami ini kan saya kira kita semua tidak ada yang tidak setuju ya bahwa negara kita ini harus bebas dari korupsi. Kita harus perang melawan korupsi. Apalagi pernyataan Pak Prabowo berkali-kali ya, baik sebelum menjadi calon presiden, pada saat
menjadi calon presiden, di mana kampanyenya juga menyampaikan kita harus memerangi korupsi. Dan setelah jadi presiden juga salah satu isu penting di dalam program pemerintahan Pak Prabowo ini adalah memberantas korupsi. Nah, memang kita sudah punya ya berbagai peraturan perundangan ya, setidaknya minimal ada 2 ya, ada Undang-Undang Tipikor, ada Undang TPPU yang itu semua ditujukan untuk menjadi bagian komitmen kita melaksanakan pemberantasan korupsi. Tapi kenapa misalnya Undang-Undang Perampasan Aset ini juga menjadi penting ya? Ya kita bisa melihatnya begini, ya hukum tertinggi itu kan adalah keselamatan masyarakat ya. Jadi kalau misalnya kita dalam membangun negara kita ini misalnya kekurangan anggaran, sementara ada pihak lain yang kemudian mengambil anggaran atau harta negara itu, tentu kan kita harus menyelamatkan negara ini, harus menyelamatkan rakyat yang harus memang terus merasakan pembangunan itu. Nah, oleh karena itu menurut saya memang perlu diatur ya tentang undang-undang perampasan aset ini. Nah, yang berikutnya adalah apa saja misalnya yang perlu disesuaikan ya. Satu, saya misalnya saya sering juga diskusi sini sama Bang Saud ini beberapa kali ya. Saya kira apa yang disampaikan beberapa kali terhadap dari para pengamat, dari akademisi, orang-orang yang punya pengalaman di dalam proses pemberantasan korupsi, ini perlu kita akomodir, perlu kita sinkronisasi, kita harmonisasikan gitu. Misalnya mulai dari soal teknis, soal penamaannya, terus skopnya ya. Misalnya dulu waktu awal-awal kita sebut namanya rancangan undang-undang perampasan aset. Sekarang kita sudah masukkan di dalam list itu, sudah berubah namanya perampasan aset terhadap tindak pidana. Nah sekarang ada pemikiran berkembang lagi. Apakah tindak pidananya umum, apakah kemudian tindak pidana korupsi, atau ada pemikiran baru tentang tindak pidana ekonomi misalnya. Nah jadi sebetulnya diskusi ini terus berkembang. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya katakan dengan statement Pak Prabowo ini seharusnya mendorong kita diskusinya bisa cepat selesai dan kita bisa mulai ya. Nah, soal Perpu atau baik, Bang Doli, kita sudah tangkap poinnya, Bang. Oke. Ya, baik. Kita mau ke Bang Saud. Bang Saud, bagaimana menanggapi ini? Sebenarnya Parpol sudah mendukung, kemudian juga DPR menganggap memang ini penting. Tapi ada juga yang menganggap bahwa belum urgensi untuk segera disahkan. Iya, kalau lihat dari statementnya Presiden bahwa terlihat bahwa harus ada time frame ya. Kemarin kan time frame-nya itu ada yang mengatakan KUHP-nya beres dulu, ya kan. Which is itu katanya akan dibahas tuh akhir atau awal tahun depan. Nah, kalau lihat urgensinya, diskusi kita kan hari ini urgensi. Nah, saya beberapa kali di beberapa tempat mengatakan urgensinya cukup tinggi, karena ini udah dibahas sejak tahun 2003, which is sekarang udah hampir 25 tahun. Karena ketika kita setelah menandatangani piagam PBB anti korupsi itu, banyak instrumen harus kita benarkan. Nah, kemudian kalau itu tidak ada katakanlah time frame yang pasti kapan, apalagi beberapa diskusi yang saya ikutin, dia harus selesaikan dulu KUHP-nya segala macam itu. Padahal ini kan kalau kita bicara perampasan aset itu kan disebutnya adalah non-conviction base. Jadi tanpa harus bicara KUHP juga gitu. Kalau bicara conviction, Anda harus bicara KUHP. Jadi it's nothing to do dengan KUHP itu sendiri. Jadi juga kalau menurut penjelasan Bang Doli ini sebenarnya sudah dibahas, tapi masih memperhatikan beberapa faktor, artinya kayak HAM, hak-hak yang dimiliki oleh para masyarakat Indonesia. Apakah Anda setuju? Iya kan, itu sebenarnya naskah akademiknya udah beres, iya kan? Ya udah beres. Kalau nggak beres naskah akademiknya menjelang campaign itu kan presiden sebelumnya memberikan surprise. Atau ini hanya upaya mendelay? Ya kalau akhirnya kita bertanya-tanya gitu, yang intinya menurut saya mereka nggak paham perintah presidennya. Nah kalau kita bicara ngikuti omongan presiden dari ke hari, paling tidak ada 5 urgensi. Pertama, kan beberapa tempat selalu bilang, enak aja lu ngerampok, gua ambil lagi li. Kan dia ngomong kayak gitu. Ya ngerampoknya pakai apa? Ngambilnya ulangnya kayak gitu kan? Pakai ini gitu loh. Jadi yang saya bilang mereka nggak paham. Saya lebih cenderung justru Perpu.
Udah kalau mereka ini agak lambat, udah presiden bikin perpu, tinggal tanda tangan aja naskah akademiknya udah Tapi jelas. Pak Menko sendiri, Pak Yusril mengatakan bahwa belum ada tuh urgensi untuk perpu. Iya, Pak Yusril nggak bisa ngatas nama Prabowo juga kalau menurut saya sih. Iya kan, kita tahu juga kan, itu kan belum tentu gitu. Bisa berdebat juga itu, iya kan. Orang omongannya, coba deh jabarkan omongannya presiden. Itu presiden kalau pidato itu perintah. Iya kan, itu harus dijabarkan. Batuk aja perintah, apalagi udah ngomong kayak begitu. Iya kan? Iya. Mungkin kita tanya Bang Hendar, apakah benar ini perintah pada saat Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ini di hadapan para buruh? Ya, kan kita harus dudukkan dulu ke masalah konstitusinya bahwa presiden itu adalah lembaga eksekutif, ya kan. Kemudian ada lembaga legislatif yang memang mempunyai core dan domain di bidang itu, ya kan. Kemudian juga ada yudikatif ya, yang mungkin tidak terlibat secara langsung dalam hal ini. Tapi too good to be true, Pak Prabowo adalah sebagai seorang presiden, ya kan, pemimpin eksekutif, tapi beliau juga adalah sebagai seorang ketua umum parpol. Nah, artinya secara non teknis beliau bisa mendorong hal tersebut, dan itu yang kemudian beliau lakukan, ya, dengan mengajak seluruh ketua umum parpol untuk mendorong hal tersebut. Artinya kan di sini secara non teknis nanti beliau akan mengajak seluruh ketua umum parpol melalui legislatif. Ya kan, jadi tanpa juga harus terlihat bahwa ada intervensi dari eksekutif kepada legislatif. Ini penting sekali. Yang penting materi dan konten dan spirit beliau untuk memberantas korupsi dengan cara ini memang bisa dijalankan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga harus menjadi catatan bahwa langkah yang sudah dilakukan sudah konkret pada saat ini dengan Mas Prasetyo Hadi selaku jubir sudah mengatakan bahwa kita akan berkoordinasi dengan PPATK itu satu, ya kan, sudah berkoordinasi dengan ketua umum parpol, ya, kemudian juga dari Menkum kita Pak Supratman juga sudah mengatakan bahwa sudah mengkaji, sudah mulai jalan. Jadi ketiga hal tersebut saya rasa sudah merupakan spirit daripada pemerintahan Prabowo Gibran untuk menuntaskan dan merealisasikan Astacita poin ke-8 tentang reformasi di bidang hukum. Tapi apakah kemudian keinginan dari Presiden Prabowo Subianto ini tidak seolah-olah membuat Presiden seperti berjalan sendiri, berjuang sendiri? To good to be true, dia adalah ketua umum parpol. Itu loh maksud saya. Nah, jadi ini harus dibedakan dengan pada era Pak Jokowi yang dia stuck. Kenapa? Karena dia pada saat itu, jadi kita harus ngelihatnya juga kan nggak bisa di ruang hampa gitu loh, ya kan, dia di cover bahwa presiden merintah. Gimana presiden mau memerintah secara eksekutif? Dia adalah lembaga eksekutif, memerintah lembaga legislatif untuk melakukan hal tersebut, ya kan akan stuck kan. Makanya sebagai instrumen dia sebagai seorang ketua umum parpol dan aspek-aspek non teknis dengan mengajak, ya kan, ketua umum parpol lain untuk duduk bersama-sama, ayo kita jalankan ini tentu paling penting. Yang penting spiritnya tetap sama, ya. Kita akan melanjutkan dialog kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog. Saya mau ke Bang Doli Kurnia lagi. Bang Doli, kalau memang DPR maupun parpol mendukung pengesahan RUU ini, apa langkah konkret atau upaya konkret dari DPR untuk bisa segera diberlakukan? Begitu, Bang Doli. Kita make it simple aja ya, bahwa sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden ini tinggal ditindaklanjuti saja. Tadi benar bahwa Presiden kita, Pak Prabowo, bukan hanya sekedar kepala pemerintahan, bukan hanya presiden, tapi juga adalah pemimpin koalisi partai politik yang ada di pemerintahan. Jadi sebenarnya tinggal dibangun kesepahaman, kesepakatan, ya. Kalau memang Presiden melihat ini adalah sesuatu yang urgent, ya tinggal dibicarakan di tingkat partai politik dan kemudian pimpinan partai politik masing-masing mendorong fraksinya di DPR untuk segera memasukkan, mengagendakan ini dan kemudian dibahas antara DPR sama pemerintah. Nah, apalagi tadi saya katakan sebenarnya masing-masing
posisi sebagai pembentuk undang-undang, baik kami di DPR maupun di pemerintah, setahu saya tentang undang-undang perampasan aset ini sampai sekarang masih terus didiskusikan gitu. Nah, kalau tadi misalnya kita mendengar pernyataan salah satu Menko-nya ya, saya menangkapnya itu bukan sesuatu yang bertentangan ya. Yang ditanggapi Pak Yusril itu kan soal urgensi soal Perpu. Saya kira kalau memang ada kesepakatan ya antara pemerintah, apalagi ini dipimpin atau diperintah langsung oleh seorang presiden yang adalah ketua umum partai politik, pemimpin koalisi ya, itu tadi kita bisa buat sederhana gitu ya, nggak usah keluarkan Perpu, jadi segera saja didorong, kemudian ada pembicaraan, kita revisi itu list prolegnas ya, dimasukkan dalam Protes 2025, kemudian seperti Bang Saud bilang tadi dibuat time frame-nya, dan saya kira kalau soal KUHAP ya menurut saya ini bisa simultan saja, nanti tinggal saling mendukung, sinkronisasi saja gitu ya, nggak perlu misalnya harus KUHAP dulu baru itu gitu. Kalau memang kita semua paham undang-undang ini perlu gitu ya, itu bisa sejalan saja dibahas. Jadi apa yang jadi tinggal dikonekkan saja tuh antara isi KUHAP dengan apa yang mau kita bahas nanti di undang-undang perampasan aset ya. Gitu. Baik Bang Doli, kalau memang ini sebenarnya hanya tinggal sedikit saja, hanya tinggal perlu didorong sedikit saja, kemudian apa yang sebenarnya menghambat? Apakah ada faktor internal atau faktor eksternal yang kemudian menghambat RUU perampasan aset ini, Bang? Kalau sekarang menurut saya tidak lagi ada hambatan, apalagi kalau sudah ada pernyataan presiden yang tegas begitu, ya. Tadi seperti Bang Saud bilang, ya jangankan ada secara verbal lugas begitu ya, batuk saja sebetulnya itu sudah ada ini. Jadi menurut saya tinggal di follow up saja ya. Bang Yusril ya sebagai Menko yang menangani hukum, terus dengan Pak Supratman sebagai Menteri Hukum ya segera menindaklanjuti secara operasional gitu ya, secara teknis untuk segera mengagendakan ini bersama dengan pimpinan DPR. Nah, jadi kami misalnya di Balek ya, karena memang dari awal ini sudah kita masukkan, bahkan kami sudah pernah melakukan RDP 3 kali ya di DPR itu mengundang beberapa stakeholder untuk mendapatkan masukan ya supaya memperkaya soal bagaimana undang-undang ini menjadi undang-undang yang memperkuat upaya kita memberantas korupsi gitu. Jadi nggak ada hambatan sebenarnya ya kalau apalagi kalau misalnya kita dengarkan statement yang terima lugas kasih Bang seperti Doli. itu. Sebenarnya tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan, Bang Saur. Tidak ada hambatan, tapi kok ruwet? Iya, itu sebabnya nanti kita tinggal melihat ya, karena dari substansinya udah lama dikaji, terus kemudian presidennya juga sudah cukup banyak. Pertemuan kita sebelumnya bahkan Amerika, ingat yang ada speeding di jalan tol, ditangkap sama FBI, di dalamnya duit semua. Tapi dia nggak bisa bertanggungjawabkan duit itu, tanpa putusan dia melanggar jalan tol, uang diambil aja gitu. Nah artinya presidennya cukup banyak dan Piagam PBB sudah melindungi kita. Kita nggak akan banyak dikritisi. Nah kalau ada persoalan-persoalan di dalam nanti ada penyelidik, penyidik, kemudian penuntut, kemudian stakeholder lainnya yang disebutkan Mas Doli tadi, memang itu harus diajak. Kementerian Keuangan juga harus siap juga. Ya, saya pikir mereka juga pernah mengkaji, saya pernah baca tulisan dia, mereka juga siap. Jadi stakeholder yang lain juga sudah siap. Jadi tinggal suasana di DPR sekarang juga kelihatannya pasti sebagai koalisi sudah quote-unquote instruksi, ya kan? Mudah-mudahan nggak ada istilah lagi Korea-Korea tadi lah. Sedih juga kalau itu. Kalau lihat ngomongnya Mas Doli tadi itu udah nggak ada istilah Korea-Korea tuh. Tinggal jalan lah itu. Jadi kita percaya aja. Tapi memang agak challenging kalau kita tantang time frame-nya gitu. Nah itu keren. Berarti kita tunggu disahkan aja, nggak perlu didahului Perpu ya? Iya, kalau saya sih mikirnya sebelum Agustus, ya keren 17 Agustus juga punya undang-undang baru perampasan aset. Di challenge, time-nya kapan? Karena harapan publik juga lagi tinggi-tingginya. Ya jangan tanyakan saya, Bang Doli kan udah jawab tadi bahwa bisa dilakukan secara parsial ya kan gitu. Jadi itu mewakili sebagai lembaga legislatif untuk melakukan hal tersebut. Nah yang kedua juga memang
terkait dengan masalah Perpu, apakah dibutuhkan sekarang atau tidak, ya kan? Ini kan memang ada gap waktu, ya. Apakah gap waktu ini selama proses ini harus diisi oleh Perpu atau tidak? Ini kan akan menjadi suatu perdebatan akademis juga nanti ke depannya. Apakah, ya kan? Kalau ketika Presiden mengeluarkan Perpu, ya kan? Ini menggunakan yang mana? Rancangan undang-undang yang lama, ya, atau tidak? Kan seperti itu kan? Jadi karena gini, sifat dari Perpu itu sifatnya memang darurat. Darurat dalam arti kata pembahasan dan isi konten materi dalam Perpu tersebut ini tidak dilakukan, ya kan, sebagaimana normalnya legislasi di undang-undang. Dan oleh karena itu tentunya belum tentu sempurna. Ini kalau ibarat bayi itu bisa jadi ya agak sedikit prematur bayinya. Artinya kan walaupun sudah didorong, belum sempurna, perbaikan itu kan bisa dilakukan nanti. Oh iya. Maksud saya jangan sampai ini juga nanti malah menjadi bumerang. Karena belum tentu juga revisi RUU perampasan aset yang lama, umpama kita template lah ya. Kita template masuk ke dalam Perpu. Apakah itu masih relevan ya di beberapa konten, ya kan, di beberapa pasal dengan keadaan pada saat ini. Ya kan, karena harus dicatat bahwa kejahatan itu selalu bergerak. Kejahatan itu akan menemukan modus-modus baru. Nah, modus-modus baru ini kita lihat aja di beberapa kasus yang saat ini. Apakah itu masih relevan itu dipakai? Kan gitu kan? Nah, kita harus wise juga, harus bijak juga. Yang kemudian juga harus dilihat juga jangan sampai ini menjadi backfire untuk Pak Prabowo sendiri. Ya kan, ketika dia mengeluarkan Perpu, ya kan, tidak secara memang Perpu itu tidak ini karena tidak melalui proses legislasi yang matang, melibatkan partisipasi publik juga tidak, kan gitu kan. Maka oleh karena itu khawatirnya tidak sempurna nanti. Baik, ya kan. Jadi jangan sampai ini malah berkelindan dan bertumpuk gitu ya. Yang penting benar, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Saud tadi, time frame-nya saja. Time frame-nya saja. Ini kan udah jalan. Time frame sebenarnya dibuat targetnya kapan, dipercepat dan sudah dilakukan loh. Tanggal 1 Mei, ya kan? Dan kemudian ini tanggal berapa ini? Udah kurang lebih hampir tanggal 11. 10 hari sudah dilakukan berapa progres dalam jangka waktu 10 hari. Dilakukan oleh mengajak ketua umum parpol, kemudian juga melibatkan PPATK, ya kan, dan beberapa hal lain, dan itu dan jalan waktu 10 hari sesuatu hal yang sangat tentunya ini juga walaupun berjalan cepat patut diapresiasi. Artinya kan Pak Presiden Prabowo Subianto benar-benar sungguh-sungguh concern terhadap RUU perampasan aset ini. Tapi makanya saya bilang, Bel, Presiden kita ini dia nggak punya kepentingan apa-apa terhadap itu. Gitu. Dia untuk rakyat. Dia nggak punya kepentingan apa-apa. Kepentingannya untuk rakyat. Iya, kepentingan untuk rakyat. Orang dia kita selalu mengatakan dia udah selesai dengan dirinya sendiri kan gitu loh. Masih panas kayaknya ya. Baik, terima kasih. Sayang sekali durasi kami sudah habis, Bang Endar, Bang Saud dan juga Bang Doli untuk waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Sebenarnya masih panas.